semuanya, kembali lagi ke podcast Nggak Ada. Gua Dave. Dan gue Kevin. Kali ini gue sama Dave balik lagi buat ngisi waktu luang kalian. Bener banget. Siapa tahu yang lagi dengar ini lagi gabut gitu ya kan, lagi beban-beban gitu. Yoi, kalian gak salah tempat lagi pastinya. Oke lah, langsung aja ya. Siap. Jadi gimana Dave di rumah? Lu bosen gak? Ya pasti bosen lah ya, gak bisa keluar kemana-mana. Untung bapak gue mulai langganan Netflix, jadi gue bisa ngejar film serial yang pengen gue nonton dulu. Iya sih, bener juga. Tapi gue kangen banget gitu nonton di bioskop. Rasanya kalau nonton di bioskop tuh beda. Sama gue kangen sama suara all surround you gitu. Apalagi kalau nonton film produksi Marvel, rasanya mantap banget lah kalau nonton di bioskop. Emang film serial yang lagi bagus di Netflix apa aja Dave? Oh, gue sih waktu itu baru ngelari nonton Itaewon Class. Lu udah pernah nonton belum? Dulu kayaknya pernah denger deh. Kalau nggak salah sempat booming itu kan. Oh, jadi lu belum pernah ya? Dia sempat booming. Jadi penasaran gak lu kayak apa sih Itaewon Class? Tebak-tebak dulu coba kayak apa kira-kira. Gue nggak ngerti arti Taiwan apa, jadi spoil aja lah, nggak masalah. Ya, gue ceritain. Jadi Itaewon ini kira-kira tuh bukan kira-kira sih. Jadi Itaewon tuh drama yang menceritakan tentang perjuangan seseorang sosoknya yang bernama Park Se-roy. Nah, dia ini ingin mendirikan toko di daerah yang sebenarnya nggak terlalu terkenal dengan jumlah konsumen yang bakal datang gitulah. Nama kotanya itu Itaewon. Nah, kan banyak orang yang memang nggak mau buka di sono ya karena itu pasti bisanya nggak laku kan. Nah, Park Se-roy itu membuktikan kalau omongannya publik itu katakan tuh nggak benar, bahwa di Itaewon itu nggak bakal laku dan segala macem. Jadi dia itu usaha banget, dia lakuin segala cara yang berbeda daripada orang lain. Dia udah berkali-kali rugi, cuman dia tetap usaha dan akhirnya bisnis dia sih jalan dan lancar banget. Bahkan perusahaan lain sempat ada yang berusaha jatuhin usaha dia. Kalau kebanyakan orang di posisi itu udah pasti mereka kayak udah pasti nggak lanjutin lah ya daripada rugi mulu. Cuman dia nggak gitu, dan akhirnya dia itu sukses banget, bahkan ngalahin perusahaan yang dulu sempat usaha jatuhin dia. Jadi tekad dia itu kuat banget, dia bisa punya tekad yang ingin untuk berani ambil jalur yang berbeda daripada orang lain. Kira-kira kayak gitulah, bagus banget, recommended. Sebenarnya gue juga demen sih nonton sama drakor. Gue sempat nonton drakor Nevertheless. Kalau lo tahu, gue suka drakor tuh karena pengambilan gambarnya tuh bagus banget, interior desainnya sama color gradingnya tuh bagus banget lah pokoknya. Tapi setelah lu ceritain ini Itaewon Class, kayaknya nggak cuman pengambilan gambar yang kayaknya bagus, tapi maknanya bagus juga ya, dapet gitu. Kasih contoh kalau berani berbeda itu dalam kehidupan nyata tuh gimana, atau masuk watchlist gue nih. Tapi gue sedikit penasaran, menurut pendapat lu berbeda itu apa sih? Gue mulai dari gue dulu deh. Menurut gue itu berbeda itu yang membuat kita jadi unik gitu loh, dan bisa menjadi kelebihan yang gak dimiliki orang lain. Tapi ada juga orang yang masih gak percaya diri sama perbedaan yang dimilikinya itu. Menurut gue itu bisa karena dia terlalu takut untuk mengekspresikan perbedaannya itu, karena takut dijudge lah sama masyarakat ya, dan lain-lain. Jadi menurut gue perbedaan yang kita punya itu memberi value atau nilai plus dan jadi ciri khas atau quirk lah bagi diri kita. Tapi sayangnya ya yang tadi, judge dari masyarakat itu menjadi hambatan utama untuk mengembangkan ciri khas yang kita miliki itu. Menurut lu sendiri gimana, Dave? Menurut gue sih ya, berbeda itu ya momen dimana lu ngelakuin hal yang orang lain gak lakuin, tapi yang lu lakuin itu hal positif yang orang lain itu gak lakuin. Jadi menurut gue itu sih bagus banget ya, karena dengan lu berbeda dengan orang lain, manfaat yang lu bakal terima itu banyak banget. Lu bakal belajar buat mengembangkan diri lu ke arah yang lebih baik. Contoh ya,
lu jadi belajar buat bersikap berani. Lu juga belajar buat bisa fokus dengan tujuan lu. Serta lu tuh akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi ocehan-ocehan orang yang sebenarnya itu bertujuan untuk menjatuhin lu. Jadi singkat cerita sih ya, berbeda itu melakukan hal positif yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tuh kan pendapat kita aja udah berbeda. Memang perbedaan itu nggak bisa dipisahkan lah dari manusia. Tuhan memang ciptain manusia untuk berbeda. Jadi inti yang bisa gue ambil dari pendapat kita berdua itu, kalau manusia itu pasti punya perbedaan masing-masing, dan perbedaan itu kalau digunakan dengan baik bisa menjadi works kita yang bisa menguntungkan diri kita dan orang lain di sekeliling kita. Nah, peran berani ini mulailah masuk kalau perbedaan kita malah dijudge sama orang lain. Tapi menurut gue untuk bisa berani kita harus punya pengalaman, nggak bisa cuma denger cerita orang lain gitu. Lu punya pengalaman nggak, Dev? Coba sharing dong. Kalau soal pengalaman ditinggalin dia sih pernah. Enggak ya. Kalau soal pengalaman berani beda sih pernah. Pas gue awal-awal kelas 10, gue tuh rada males sama yang namanya jawab quiz. Padahal hadiahnya bisa jadi poin buat penilaian harian. Cuman gue rada males gara-gara takut dicap ambis, begitu-begitulah yang jelek-jelek. Cuman lama-lama sih gue mikir, kalau kita nggak berani ambil langkah yang berbeda daripada orang lain, which is berani jawab quiz di konteks ini, lu nggak bakal dapet apa-apa kan. Ketimbang mereka yang berani jawab, mereka bakal dapat pengetahuan, tambah baik pula nilainya. Jadi kalau kita cuma diem gara-gara takut dicap ambis, gak dapet apa-apa dong kitanya. Entar nyesel lagi di akhir keburu terlambat. Kan gitu biasanya. Gitu sih. So if you have a goal, chase it. Berani buat tidak melakukan hal-hal biasa yang orang lain lakuin. Nah, lo ada pengalaman juga nggak? Boleh banget dong cita-cita. Ya, kalau pengalaman gue sendiri sih, kayaknya ya rata-rata sama lah kayak lu seputar kehidupan sekolah gitu. Ya nggak berani nanya, dan tipe-tipe berani berbedanya ya sama lah. Tapi gue ada satu cerita nih dari orang yang lumayan sukses. Mungkin lu pernah dengar juga ya. Jadi dia itu namanya Renold Purnomo. Kalau lu tahu dari nama belakangnya itu, dia itu adiknya Masterchef, juri Masterchef Indonesia Arnold Purnomo, yang terkenal karena badannya elemen tapi mukanya bebelak. Jadi si Renold ini ceritanya dia ikut Masterchef Australia season 7 di tahun 2015. Karena dia itu pas kecil udah pindah ke Aussie sama keluarganya, jadi dia tinggal di Aussie terus, makanya ikut Masterchef di Australia. Selama karirnya di Masterchef itu dia selalu paling jago tuh kalau disuruh bikin dessert, sampai dijuluki sebagai the king of dessert. Idenya selalu unik banget dengan memakai teknik yang rumit dan out of the box gitu lah. Setiap dessert yang dia bikin di Masterchef pasti ada makna di baliknya. Bahkan beberapa kali dia bikin dessert yang mereplika adegan dari film-film terkenal. Contohnya salah satu tuh dia pernah bikin dessert tentang Alice in Wonderland sama Harry Potter. Keren banget sih itu. Dia selalu mencoba sesuatu yang berbeda dari dessert yang dia udah pernah bikin dan kontestan lain sebelumnya. Waktu itu sampai dia pernah sekali, karena dia mau coba bikin yang berbeda, dia bikin sesuatu on the spot. Dia belum pernah latihan, dia belum pernah bikin. Biasa kalau Masterchef gitu kan mereka latihan hari sebelumnya dulu kan mau bikin apa. Tapi akhirnya dia berani untuk berbeda dari kontestan lainnya dan mengambil resiko karena dia kan nggak tahu hasilnya bakal gimana. Akhirnya dessert itu dinilai bagus oleh para juri. Tapi walaupun pada akhirnya dia nggak menang title Masterchef ya, karena dia memang jagonya di dessert doang, bukan di makanan lain. Karena kalau mau jadi juara Masterchef kan harus bisa semuanya kan. Tapi sekarang dia malah cukup sukses, dia buka dessert bar sendiri di Australia. Gitu sih ceritanya. Wah, gila, keren banget, inspiratif banget. Berani ngambil langkah yang beda dari orang lain itu kelihatan banget, yang menonjol banget.
berani buat nunjukin ide-ide yang berbeda dengan orang lain. Jadi yang penting itu memang beraniin aja dulu ya. Kalau nggak jalan-jalan ya nggak maju-maju kitanya, ya nggak sih? Yoi, seringkali memang yang jadi penghalang itu ya karena takut, karena minder, takut dijudge sama orang, malah mikirin yang hal negatif bukan yang positifnya. Ya wajar sih. Iya, bener banget. Gue setelah bincang-bincang gini nih, gue jadi ngerasa mendapatkan banyak banget pengetahuan baru deh. Gue rasa inti yang bisa gue ambil nih ya, dan pelajaran yang bisa kita ambil semua untuk menjadi orang yang berani untuk take action gitu mengenai perbedaan yang kita miliki. Jangan didiemin doang karena takut, karena malu, karena takut dijudge, untuk menjadi berbeda dari yang lain. Oh gitu. Ya udah, kita udah sampai di akhir podcast. Jadi makan malam pakai cumi. Jangan lupa sama nasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.